البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita membaca tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-123 dari surat Al-Baqarah, sekarang kita akan memasuki ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-124 dari surat Al-Baqarah, mengenai ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah termasuk salah satu daripada ulul azm, termasuk daripada nabi-nabi yang digelari dengan ulul azmi, yang memang mereka memiliki 6 ujian dan cobaan yang berat. Karena dari kalangan nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi tidak semuanya, cuman berapa? 5 saja terkumpul dalam sebuah pantun yang sangat indah dan mudah dihafal, yaitu Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'alamu. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'alamu. Jadi ulul azmi ada 5 tadi. Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Perlu diperhatikan ya. Setiap rasul pasti nabi, namun belum tentu nabi itu rasul. Oleh karena itu, nabi yang pertama kali di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Rasul yang pertama kali adalah Nuh alaihissalam. Bedakan. Nuh alaihissalam, rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi ini, Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Adam bagaimana? Nabi Adam itu bukan rasul tapi nabi. Paham ya? Itu kaidahnya sudah kita lewati ya. Jadi dari kalangan nabi yang diberi gelar dengan ulul azmi ada 5 saja. Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa'isa fanuhun hum ulul azmi fa'alamu. Itu terkumpul dalam pantun tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau termasuk salah satu nabi yang diberi gelar dengan apa? Khalil. Karena tidak semua nabi dan rasul itu banyak sekali. Tidak terbatas cuma 25 nabi saja. Lebih daripada 25. Adapun yang sering kita dengar 25 nabi dan rasul itu kurang tepat kalau membatasi. Nabi dan rasul banyak sekali. Dari kalangan nabi dan rasul yang diberikan gelar dengan Khalil cuma 2 orang saja. Dari kalangan nabi dan rasul yang digelari dengan Khalil cuma 2 nabi saja. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim khalil. Khalil itu adalah orang yang memiliki sifat apa? Mendapatkan gelar atau sifat al-khullah. Al-khullah tingkatan kecintaan yang lebih tinggi daripada mahabbah. Al-mahabbah cinta, namun al-khullah kecintaan yang lebih daripada mahabbah. Yang mendapatkan kecintaan yang lebih ini dari kalangan hamba-hambanya cuma 2 orang saja, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittakhadallahu Ibrahim khalila, ittakhadani Allah Ibrahim khalila, atau ittakhadani Allah
Na'am barakallahu fikum, ittakhadallahu Ibrahim khalila kama ittakhadani khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu khalil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku juga khalil. Na'am barakallahu fikum. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan khalil. Digelari dengan Khalilullah. Nah, Nabi Ibrahim digelari dengan Khalilullah. Khalil itu adalah orang yang mendapatkan apa? Sifat khullah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang digelari aslinya terjemahan bebasnya kekasih. Jadi memang orang yang paling dicintai gitu. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Dan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-124 ini dari surat Al-Baqarah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala Rabbnya menguji Nabi Ibrahim alaihissalam, memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Ujiannya banyak sekali, mulai dari apa? Suatu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan istrinya dan anak kecilnya, Nabi Ismail alaihissalam, dan istri beliau siapa itu? Hajar. Disuruh meninggalkan sebuah wadi lembah yang tidak ada kehidupan sekelilingnya waktu itu. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkannya. Nabi Ibrahim yakin karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Hajar manggil-manggil, "Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim," dipanggil berkali-kali. Kemudian Nabi Ibrahim pun menoleh. Kemudian panggilan barakallahu fikum yang berikutnya, Nabi Ibrahim menoleh dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian istri beliau yaitu Hajar mengatakan, "Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu? Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim cuma mengisyaratkan, "Na'am," iya. Kemudian istri beliau Hajar yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Dan ritual tersebut yang kita saksikan barakallahu fikum sampai hingga saat ini, barakallahu fikum, mulai dari ritual ketika Hajar mencari air, ketika kehabisan air untuk diberikan kepada Ismail alaihissalam, lari dari bukit Safa dan Marwah dari ritual haji. Paham ya? Sa'i. Kemudian mulai dari airnya yang muncul dari situ, air Zam-Zam juga kita saksikan dan kita rasakan. Kemudian Ka'bah dibangun situ, juga semuanya rangkaian daripada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bangun siapa? Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh anaknya Ismail alaihissalam. Kita lihat sini. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau sebagai pemimpin, imam terhadap manusia. Qala wa min dzurriyyati. Kemudian juga permintaan lagi, dan juga dari keturunan-keturunanku. Dan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam juga apa? Juga dijadikan pemimpin Nabi Muhammad SAW dari keturunan siapa? Kalau kita telusuri jalurnya Nabi Ibrahim. Paham ya? Ayo barakallahu fikum. Oleh karena itu memang keutamaan tersendiri. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janjiku atau perkara ini tidak akan diperoleh bagi orang-orang yang zalim. Hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala al-mufassirun asabahumullah. Sebutkan al-tafsir di sini. Wadhkur ayyuhan nabi, ingatlah wahai nabi, hina ikhtabarallahu Ibrahima bima syara'a lahu min at-takalif, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan perkara yang Allah Taala syariatkan padanya berupa pembebanan syariat. Fa'addaha, kemudian Nabi Ibrahim menunaikan kalimat-kalimat tadi yang sebagai ujian, ditunaikan semuanya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia yang lucu-lucunya istilahnya, diperintahkan untuk apa? Menyembelih. Namun apa Nabi Ibrahim, apakah enggak mau masa anaknya sendiri sembelih? Tidak. Nabi Ibrahim pun masih apa? Meminta saran, pendapat kepada anaknya. Bagaimana menurut pendapatmu wahai Ismail? Aku melihat dalam mimpi tadi malam, melihat dalam mimpi bahwasanya aku diperintahkan menyembelihmu. Apa kata anaknya?
if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan. Anaknya pun enggak takut, enggak ngomong, "Wah, masa bapak menyembelih anaknya." Enggak, dia taat. Nabi Ismail mengatakan if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang kau diperintahkan. Nah, akhirnya benar dikerjakan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Nabi Ismail alaihissalam ketika barakallahu fikum menginjak usia yang dalam artian kalau biasanya anak usia lucu itu sangat kasihan sekali. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah. Diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail tidak mengatakan enggak mau, tidak. Nabi Ismail mengatakan if'al ma tu'mar. Kerjakanlah apa yang diperintahkan. Benar, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan ganti yang lebih besar. Dalam artian apa? Digantikan dengan domba yang besar. Dan ini menjadi ritual apa? Kurban. Paham ya? Ritual syariat Islam. Nah, karena apa? Karena benar-benar Nabi Ibrahim alaihissalam ujiannya berat sekali. Mulai dari bapaknya, bayangkan. Bapaknya Nabi Ibrahim kafir enggak? Bapaknya Nabi Ibrahim kafir. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam kafir, Azar namanya. Bapaknya penyembah berhala, meminta kepada berhala, menyembah berhala dan semisalnya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam nasihati terus, ya abati, ya abati, ya abati. Berkali-kali, wahai bapakku, tinggalkan ini, wahai bapakku, jangan menyembah itu. Dinasihati terus. Akhirnya Nabi Ibrahim pun diancam. Dan kalau benar-benar kamu yang melakukan ini, wahai Ibrahim, melakukan apa? Menghancurkan berhala-berhala. Karena berhala-berhala waktu itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Ditinggalkan berhala yang paling besar. Kemudian dikalungkan kapak di situ. Kemudian setelah itu, mereka bertanya atau ditanya Nabi Ibrahim AS, siapa yang melakukan semua ini? Nabi Ibrahim jawabnya mudah, tanya yang paling besar ini, berhala yang paling besar ini. Kalau bisa bicara, bayangkan itu, hujah yang sangat kuat sekali kan? Wong batu kok disembah, batu yang nggak bisa bicara kok dimintai sebuah permintaan, nggak bisa bicara. Akhirnya apa? Marah. Kemudian mengumpulkan bala tentaranya, bapaknya dan teman-temannya ya, untuk membuat makar membakar Ibrahim alaihissalam. Bayangkan, dibakar. Namun apakah Nabi Ibrahim alaihissalam terbakar? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Api yang sangat panas itu jadi dingin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada api tersebut? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Semula Nabi Ibrahim ditawari oleh malaikat. Dalam kisahnya itu ya. Malaikat menawarkan tawaran, kamu kalau seandainya minta bantuan, kami akan bantu. Apa kata Nabi Ibrahim? Adapun kepada kamu tidak. Namun kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dilemparkan dalam api, apa yang diucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kami dan sebaik-baik penolong. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu api yang dingin dan menyelamatkan. Karena tidak setiap yang dingin itu menyelamatkan. Oleh karena itu ikatan menyelamatkan penting sekali di sini. Sebutkan para ulama barakallahu fikum ketika menafsirkan ayat ini, bardan wa salaman, ucapan salaman di sini, barakallahu fikum, ada rahasia tersendiri. Karena tidak setiap yang dingin itu menyelamatkan. Sekarang kulkas atau lemari es dingin nggak itu? Orang masuk di dalamnya nggak selamat, meninggal. Ini api yang sepanas itu Allah Taala mengatakan, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau api yang apa? Dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim SAW. Akhirnya diselamatkan dari barakallahu fikum makar yang mereka bikin. Itulah ujian-ujian Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari bapaknya, kemudian mulai dari keluarganya, anaknya juga tidak. Barakallahu fikum tidak apa? Dia terlepas dari ujian tersebut. Namun semuanya itu apa? Justru terangkat derajatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Khalil. Termasuk Khalil yang memiliki gelar apa? Khalil, yaitu orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan apa? Sifat al-khullah. Kita lihat di sini, qala al-mufassirun fa'addaha wa qama biha khaira qiyamin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan, menunaikan semua perintah tadi itu, semua pembebanan tadi itu, atau ujian tadi itu, dengan apa? Dengan pekerjaan yang sebaik-baik pekerjaan. Ditunaikan semuanya secara sempurna. Fa'atammahun, sempurna semua dikerjakan. Qala Allah Ta'ala lahu, kemudian Allah Ta'ala berkata kepadanya, inni da'iluka
qudwatan linnas, sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai panutan untuk manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'al ba'da nusuli atau ba'da nasli, nusuli jamaknya ya, a'immatan fadlan minka. Wahai Rabbku, jadikanlah sebagian keturunanku, nusul itu keturunan-keturunan ya, sebagian keturunan-keturunanku a'immatan, para imam, fadlan minka, sebagai bentuk keutamaan darimu. Nabi Ibrahim meminta gitu loh. Ketika Allah Ta'ala mengatakan, wahai Ibrahim, kamu aku jadikan pemimpin di muka bumi ini sebagai apa? Sebagai panutan. Nabi Ibrahim minta, ya Allah, jadikan juga sebagian keturunan-keturunanku. Nah, sebagai para imam, sebagai bentuk apa? Keutamaan darimu. Fa'ajabahu Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Ta'ala pun memenuhi permintaan Ibrahim alaihissalam, annahu la tahsul lidzalimina al-imamatu fid din. Nah, bahwasanya tidak akan terwujudkan bagi orang-orang zalim kepemimpinan dalam masalah agama. Karena orang mau jadi pemimpin dalam agama harus terpenuhi dua kunci, yaitu apa? As-sabru wal yaqin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, para imam dalam agama ini, para pemimpin panutan dalam agama ini. Nah, kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Kunci menjadi imam, pemimpin, panutan, teladan atau tauladan adalah apa? Sabar dan yakin. As-sabr wal yaqin tunalu imamatu fid din. Nah, bisarbi as-sabr wal yaqin tunalu imamatu fid din. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengungkapkan dengan semakna ini. Bisarbi as-sabr wal yaqin tunalu imamatu fid din. Dengan sebab kesabaran dan keyakinan akan teraih yang namanya keimaman, kepemimpinan dalam agama. Nah, sabar dalam belajar, yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan membukakan pintu-pintu, nah barakallahu fikum, keberhasilan. Sebabnya as-sabr wal yakin tadi. Tidak tergesa-gesa dalam belajar, butuh proses, butuh waktu. Ilmu itu enggak bisa diraih dalam sehari dua hari, bertahun-tahun barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu apa? Oleh karena itu butuh yang namanya kesabaran. Butuh yang namanya kesabaran dalam belajar. Nah, karena walaupun bertahun-tahun sudah dicari, bisa enggak meraih semua ilmu? Tidak bisa. Ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. Innamal ilmu ka bahrin zakhirin fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah. Dalam sebuah pantun dan puisi, tidak ada seorang pun yang mampu meraih ilmu semuanya. Walaupun duduknya 1000 tahun, bayangkan. Umur kita enggak sampai 1000, ini 1000 tahun duduk untuk mencari ilmu itu enggak akan sampai semuanya, enggak akan dapat semuanya. Kenapa? Karena ilmu itu bagaikan lautan yang luas sekali. Maka ambillah ilmu yang paling bermanfaat. Ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tauhid, ilmu bagaimana cara mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kekayaan, minta rezeki, minta diluaskan rezekinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta pada kuburan-kuburan, jangan minta pada pohon-pohon, jangan minta pada berhala atau patung. Semua itu benda yang dikatakan apa? Dalam artian benda mati, enggak bisa bicara, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunggalkan Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu yang paling bermanfaat, ilmu tauhid, ilmu akidah yang benar. Nah, kita lihat di sini, na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, beliau mampu melaksanakan semuanya, dan na'am barakallahu fikum layak serta pantas kalau beliau digelar dengan ulul azmi. Nah, karena ulul azmi, nah dari kalangan Rasul barakallahu fikum ada 5. Ujiannya beda-beda ujiannya. Di antara Nabi Ibrahim alaihissalam ujiannya mulai dari bapaknya, keluarganya, anaknya, nah barakallahu fikum, dan dirinya sendiri ketika mau mau dilemparkan dalam api. Ujiannya semuanya dilaksanakan dalam artian beliau bersabar untuk menghadapinya. Sehingga beliau dikenal dengan apa? Imamul Hunafa. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani. Namun Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanif muslima. Hanif adalah orang yang al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwah. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Muslim agama beliau.
Nah, agamanya adalah Islam, di mana umum. Nah, barakallahu fikum. Wa na'am. Kemudian yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, ulul azmi. Nabi Muhammad ujiannya banyak sekali, mulai dari pamannya sendiri. Nah, barakallahu fikum, kemudian dari awal kufar Quraisy, kaumnya sendiri, ujian. Rasulullah hendak dibunuh hingga Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Besar sekali ujiannya, mulai dari keluarganya Aisyah ummul mukminin, pernah dituduh sama dari kelompok atau oknum-oknum munafikin, dituduh dengan tuduhan berzina dan semisalnya. Ujian. Nah, namun beliau juga digelari dengan ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Ujiannya apa? Firaun raja yang sangat bengis dan jahat. Waktu itu kalau lahir anak laki-laki dibunuh. Namun Nabi Musa alaihissalam memang salah satu anak yang Allah telah selamatkan waktu itu. Melalui tangan siapa? Istri Firaun sendiri. Siapa istri Firaun ini? Siapa namanya? Siapa? Asyah atau Aisyah? Asyah ya. Nah, barakallahu fikum, melalui istri daripada Firaun, istri Firaun. Nah, diasuh, ternyata setelah besar malah jadi musuh bebuyutannya Firaun. Namun di balik itu semuanya bagaimana? Ada hikmah, barakallahu fikum. Mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tongkat dipukulkan langsung lautan yang sedalam itu, seluas itu menjadi menjadi dua, terbelah dua. Jalan, dia berjalan di jalan tersebut ketika dikejar Firaun dengan bala tentaranya mengejar Musa alaihissalam. Namun Nabi Musa alaihissalam diperintahkan jangan khawatir, jangan takut. Pukulkan tongkatnya. Dipukulkan tongkatnya, akhirnya barakallahu fikum, lautan yang luas itu menjadi dua bagian, masing-masing bagian seperti gunung yang tinggi. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam lewat bersama barakallahu fikum, orang yang beriman yang bersama beliau lewat dan selamat. Firaun tenggelam di situ. Nah, ini ujian yang juga berat. Kemudian berikutnya, Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ujiannya apa ujiannya? Anaknya kafir. Istrinya bagaimana? Kafirah. Ujiannya berat juga. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama berapa tahun? Dakwah Nabi Nuh alaihissalam bukan 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun, berarti 950 tahun dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Diberi umur panjang berdakwah sampai 950 tahun, itu yang ikut cuma sedikit. Umurnya panjang kan, kalau kita umurnya berapa? Umur kita berkisar antara 60 70 saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku ini antara 60 sampai 70 saja, kata Rasulullah, dan sedikit sekali yang lebih dari 70. Namun waktu itu umat Nabi Nuh alaihissalam diberi umur panjang 950 tahun berdakwah siang dan malam. Barakallahu fikum, Nabi Nuh alaihissalam kisahnya disebutkan dalam surat Nuh. Inni kullama da'awtuhum barakallahu fikum, kisahnya bisa dilihat dalam surat Nuh itu. Semakin mengajak berdakwah malah semakin lari mereka. Barakallahu fikum, dan siang dan malam berdakwah terus. Barakallahu fikum, karena apa? Karena memang waktu itu keadaannya orang-orang yang melakukan kesyirikan muncul. Karena Nuh alaihissalam termasuk rasul yang pertama kali diutus di mana? Di muka bumi ini. Rasul pertama kali diutus muka bumi adalah Nuh alaihissalam. Harus ada lafaz muka bumi ya, karena rasul itu umum. Yang di langit juga ada rasul dari kalangan para malaikat. Barakallahu fikum. Jadi ujiannya berat sekali karena munculnya kesyirikan. Barakallahu fikum, pada awal mulanya di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada Yahus, Ya'uq, Nasra, ya kan? Mereka sembah, yang mereka anggap orang saleh. Bayangkan tuh. Ujiannya anaknya sendiri durhaka. Suatu ketika anaknya diperintahkan untuk apa? Itu naik perahu, kapal yang dibikin oleh Nabi Nuh alaihissalam, enggak mau. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil. Waktu itu Nabi Nuh memanggil anaknya waktu menyendiri. Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, sini kamu. Naik sama bapak di sini, naik di kapal. Jangan bersama orang kafir. Apa dia jawab? Qala sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung itu biar selamat dari air bah atau banjir yang besar itu. Apa kata bapaknya? Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Pada hari ini enggak ada yang bisa selamat daripada
ketetapan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali zat yang Maha Penyayang yang bisa menyelamatkannya. Kemudian wa hala bainahumul maut fakana minal mughraqin. Akhirnya apa? Terhalang yang antara keduanya dengan ombak atau air yang sangat tinggi. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang tenggelam dan hanyut di dalam lautan tadi, atau hanyut dalam banjir tadi itu. Siapa itu? Anaknya. Istrinya juga kafirah, ujian juga yang berat. Yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Diuji enggak? Diuji dan ujian-ujian dari kalangan Nasara yang mereka tidak beriman. Nah, mulai dari mereka mengejar-ngejar Nabi Isa hendak dibunuh, akhir Nabi Isa diangkat mana? Diangkat ke langit. Nabi Isa masih hidup, belum meninggal. Oleh karena itu ada kalender atau tanggalan kalender atau misalnya wafat Isa Al-Masih keliru. Nabi Isa masih hidup enggak? Masih hidup. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan nanti akan turun di akhir zaman membunuh siapa? Dajjal. Nah, oleh karena itu kalau sekarang kita lihat diganti sekarang wafat Yesus Kristus gitu. Namanya dulu wafat Isa Al-Masih dulu kalau enggak salah awal-awal dulu. Sebagian tanggalan masih ada. Padahal Nabi Isa masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Paham ya? Keliru. Antum melihat sekarang itu tanggal-tanggalan sudah diubah. Namun sebagian mereka masih ada. Wafat Isa Al-Masih, Nabi Isa belum meninggal. Kok dibilang wafat? Nabi Isa itu diangkat Allah Ta'ala ke langit. Yang waktu itu ditangkap di salib itu bukan Nabi Isa. Ada seorang yang menyerupai Nabi Isa. Nah, disebutkan dalam kisah Israiliyat namanya Yudas Iskariot. Namanya itu ya. Cuman Israiliyat. Israiliyat itu ya kabar dari Bani Israel. Nah, belum tentu sahihnya gitu istilahnya. Dikenal dengan Yudas Iskariot. Allahul musta'an. Yang jelas Nabi Isa alaihissalam juga dapat ujian yang berat dan juga besar. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Namun nanti Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman bukan nabi yang baru, namun sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena nabi kita adalah Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak adalah nabi lagi setelahnya. La nabiyya ba'di kata Rasulullah. Tidak ada nabi lagi setelahku. Jadi Nabi Isa alaihissalam walaupun turun di akhir zaman bukan nabi yang baru, tapi apa? Sebagai pengikut dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.